Isnaini. Saya Anita Isnani. Saya Rama Jadwar. Saya Nasya Murtasana. Video ini akan membahas salah satu negara maju dan negara berkembang di dunia. Untuk lebih jelasnya, simak video sampai akhir. Negara maju yang akan dibahas pada video kali ini yakni negara Prancis. Negara Prancis ternyata tepatnya berada di Eropa Barat. Dan negara Prancis merupakan negara yang tertinggi di dunia, negara terbesar di dunia, nomor 3 setelah Rusia dan Ukraina. Bahkan negara Prancis ini merupakan negara yang berperan penting dalam liberalisme Eropa. Lalu ibu kota Prancis terletak tepatnya di ibu kota Paris. Kemudian bahasa ibu atau bahasa utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di negara Prancis yakni bahasa Prancis. Pemerintahan di negara Prancis awalnya berbentuk monarki, kemudian berpindah ke republik, sama seperti negara kita. Dan ternyata negara Prancis ini merupakan negara maju yang tidak hanya penting dalam peran liberalismenya saja, tetapi juga merupakan negara yang mempunyai tingkat pelayanan kesehatan nomor 1 di dunia. Negara ini merupakan negara yang terkenal dengan tingkat pelayanan terbaik dalam hal kesehatan di dunia, sehingga rakyat dan juga pekerja di negaranya akan terjamin fasilitas kesehatannya. Kemudian negara ini juga dijuluki sebagai kota mode, dan negara ini tentunya tidak kalah dengan keindahan alam, bahasa, dan budayanya. Wah, tentu saja menjadi pantas dan lantas untuk disebut sebagai negara maju, mempunyai hal-hal yang dapat membawanya dan juga menjadi ekonomi yang tinggi. Populasi di Prancis pada tahun 2024 mencapai 64 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,189%. Tingkat pertumbuhannya termasuk rendah dan juga dengan perbandingan pria dan wanita, yakni pria 48% dan wanita 51%. Angka kelahirannya mencapai 1137 dan angka kematiannya mencapai 1043. Secara geografis, Prancis terletak di Eropa bagian barat yang berbatasan dengan Teluk Biscay dan Selat Channel. Prancis adalah negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi, banyak universitas, dan Great École Prancis masuk dalam klasifikasi ranking internasional paling bergengsi seperti Times Higher Education, Financial Times, HIS Shanghai, atau U Multirank di Uni Eropa. Pendapatan rumah tangga per kapita Prancis dilaporkan sebesar 25 juta US dollar pada 2022. Sedangkan PDB per kapita Prancis dilaporkan sebesar 43 juta US dollar pada 2021. Di bidang pertanian, Prancis memecahkan rekor benih dan tanaman di tahun 2012 dengan nilai total 1,2 miliar euro menurut data yang dikeluarkan oleh grup interprofesional benih dan tanaman nasional Prancis. Dengan sejarah kaya yang erat terjalin dengan budaya, ekonomi, dan kuliner, industri peternakan sapi Prancis memainkan peran vital dalam menyediakan daging, produk susu, dan produk lainnya bagi penduduknya dan dunia. Industri peternakan Prancis juga sangat berperan penting dalam perekonomian negara Prancis. Di Prancis, beberapa sektor ekonomi meraih prestasi menonjol dan diperkirakan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2013. Dalam hal ini, angka yang diraih industri dirgantara dan antariska amat luar biasa. Salah satu gambaran industri untuk negara Prancis yakni litiumnya saja, Prancis akan memiliki cadangan yang cukup untuk melengkapi antara 700.000 dan 950.000 mobil dengan baterai listrik setiap tahun selama beberapa dekade, yang mana jumlah tersebut hanya di bawah setengah dari target tahunan pemerintah Prancis untuk memproduksi 2 juta kendaraan listrik pada tahun 2030. Dalam sebuah catatan tentang ekonomi yang diterbitkan pada akhir Februari, Atout France mencatat angka terbaru untuk pariwisata di Prancis. Hasil ini memungkinkan untuk menarik penilaian yang sangat positif dari tahun turis 2022 dengan penerimaan terkait dengan pariwisata internasional berjumlah hampir 58 miliar euro, yaitu tingkat yang lebih tinggi dari
2019. Dibandingkan dengan era pasca perang, orang Prancis kini menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersantai dan melakukan kegiatan budaya. Sebagian besar disebabkan oleh waktu kerja yang lebih pendek, tahun-tahun yang dihabiskan untuk pendidikan, dan kemakmuran yang lebih besar. Negara Indonesia termasuk negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 mencapai 3,7%. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia dicatat benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia menempati peringkat 15 negara terluas dunia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia juga memiliki keragaman budaya yang memukau dunia. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Namun, mengapa Indonesia masih menjadi negara berkembang? Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak pada 6 derajat LO sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 140 derajat BT. Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat melimpah. Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai 278,7 juta jiwa pada pertengahan 2023. Pertumbuhan di bidang transportasi dan komunikasi pun ikut melejit seiring berkembangnya teknologi modern. Pertumbuhan itu mendorong pertumbuhan lain seperti ekonomi. Akibatnya, pendapatan per kapita Indonesia naik sebesar 9,83%, yaitu menjadi 4.580 USD di 2022. Sedangkan di 2021 tercatat sebesar 4.170 USD. Nilai PDB Indonesia diproyeksikan bisa mencapai 1,4 triliun USD. Angka itu setara dengan 1,4% dari total PDB global, serta menempatkan Indonesia di peringkat ke-16 dunia. Industri memegang peran penting dalam perkembangan negara Indonesia, termasuk industri pertambangan. Ekspor produk-produk pertambangan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam memperkuat nilai tukar mata uang negara langsung, seperti tenaga kerja di tambang, pabrik pengolahan, dan jasa transportasi. Berikut adalah perusahaan besar di bidang pertambangan yang ada di Indonesia. Tidak hanya di bidang pertambangan, bidang pertanian juga sangat berpengaruh pada perkembangan Indonesia. Padi atau beras adalah sumber makanan utama di Indonesia dan juga menjadi salah satu komoditas ekspor utama. Indonesia adalah produsen beras terbesar kedua di dunia setelah Cina. Kontribusi komoditas ekspor perkebunan utama Indonesia berdasarkan nilai ekspor 2021 adalah kelapa sawit 74,48%, kopi 2,10%, kakao 2,97%, kelapa 4,06%, lainnya 6,23%, karet 10,15%. Dari kayanya negara Indonesia, masih ada satu hal yang sangat memprihatinkan. Masih ada banyak saudara kita yang putus sekolah demi menghidupi keluarganya. Indonesia tergolong negara dengan kualitas pendidikan yang rendah. Keterbatasan ekonomi adalah alasan nomor satunya. Transportasi yang belum memadai, seperti akses jalan yang rusak, serta kondisi bangunan sekolah yang tidak memungkinkan untuk ditempati. Pada Juni 2015, pemerintah mulai merencanakan untuk wajib belajar 12 tahun, yang artinya setiap penduduk yang masuk usia sekolah wajib menempuh pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Serta pemerintah wajib untuk membiayai dan menyediakan fasilitas agar penduduk usia sekolah dapat menempuh pendidikan hingga SMK atau SMA. Dari megahnya kota-kota besar Indonesia, masih ada jalan yang penuh truk dan batu. Tidak ada fasilitas layak yang menunjang mereka. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang sangat rendah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Indonesia itu kaya akan keragaman budaya. Adat istiadat masyarakat Indonesia masih sangatlah kental. Keindahan alam Indonesia sangatlah memukau. Ini harus tahu, Indonesia itu sangatlah indah. Nilai sosial pada masyarakat pun masih sangat terjaga. Kerukunan antar masyarakat, tradisi gotong royong, atau kekeluargaan adalah contohnya. Indonesia itu satu, walaupun berjuta-juta keberagamannya.